Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Ki Jalabi dan juga rekan saya Muhammad Rifki Rizkantroni. Saat ini kami sedang membuat tugas video di mana tugas tersebut buat ujian akhir semester, di mana kami akan membuat tugas dari mata kuliah filsafat ketuhanan dan juga kenabian yang diampu oleh Bapak dosen Bapak Apip. Maka dari itu kami akan membahas salah satu materi yang akan dibahas kali ini yang yang sudah dibahas di kelas gitu. Maka dari itu kepada rekan saya, saudara Rifki Rizgon, silakan. Sebelum kita membahas lebih dalam terkait filsafat ketuhanan dan filsafat kenabian, mungkin saya akan bertanya dulu deh kepada Mas Jalabi. Sebelumnya Mas Jalabi itu kan beragama kan? Beragama mas, KTP ada saya mas. Mempercayai adanya Tuhan. Percaya mas. Sebelumnya saya ingin bertanya, menurut Mas Jalabi definisi Tuhan itu seperti apa sih? Oke, baik ya. Tuhan itu ini menurut saya pribadi ya. Tuhan itu kayak sebagai macam zat yang dimana zat tersebut tidak bisa dilihat, cuma bisa dirasakan. Akan tetapi rasanya itu tidak bisa dirasakan dengan panca indera, gitu kan. Tuhan itu kalau definisi sebagai kita mendefinisikan Tuhan itu sebagai induk bebek ya, dimana si anak bebek tersebut tidak bisa mengikuti arah induknya kalau tidak ada induknya. Nah, ketika kita beragama pasti ada salah satu yang mana kita tokohkan atau tuhankan lah, kayak gitu mas. Lanjut mas. Lalu tadi kan Mas Jalabi bilang bahwasanya Tuhan itu nggak bisa kita lihat, namun bisa kita rasakan. Bentuk apa sih yang Mas Jalabi rasakan sehingga mempercayai adanya Tuhan? Jadi ini saya beragama mas, makanya adanya Tuhan. Seperti itu. Oh, kalau saya sih ini mah pandangan pribadi saya ya. Mas. Iya. Kalau saya itu mempercayai adanya Tuhan itu melalui hukum kausalitas, Mas. Oh, kausalitas. Jadi adanya Mas Jalabi, adanya saya itu adanya Tuhan juga. Karena ada yang menciptakan sesuatu, pasti ada yang diciptakan. Tuhan menciptakan alam semesta, pasti ada dong yang menciptakan, yaitu Tuhan ya, yang bernama Tuhan. Gak mungkin serta merta tiba-tiba ada wujud sesuatu tapi tidak ada yang menciptakan. Misalkan Mas Jalabi melihat kursi, yang Mas Jalabi pahami ketika melihat kursi, pasti di dalam pikiran Mas Jalabi itu pasti mengamini bahwasanya ada yang menciptakan. Iya, ada yang menciptakan. Maka dari itu saya mempercayai adanya Tuhan itu dengan hukum kausalitas, hukum sebab akibat. Segala sesuatu yang ada pasti ada yang ada. Begitupun Tuhan. Jadi begitu Mas. Oke, baik. Terima kasih mas. Nah, ketika kita mau berbicara tentang kausalitas itu kan sebab akibat ya mas ya. Di situ kita tahu Tuhan seperti apa gitu. Nah, kalau Tuhan juga kan maha melihat juga ya. Kita kan membicarakan representasi lah ya, ciptaan manusia juga. Nah, dalam tubuh kita juga berarti kalau sekarang memang Tuhan itu kan katanya maha mendengar, maha melihat gitu kan. Nah, sebenarnya dalam tubuh manusia juga kan ada tuh mas, kayak dia tuh bisa mendengar, bisa melihat gitu mas. Nah, apakah emang manusia itu bisa salah satu bagian dari Tuhan? Oh, yang jelas begini. Pencipta dengan yang diciptakan itu pasti berbeda. Konteks melihatnya Tuhan dengan konteks melihat kita pasti berbeda. Karena kita berbeda jenis. Iya. Kita melihat secara apa? Secara jasa. Kita bisa melihat secara jasa. Mas Jalabi misalkan melihat apa? Melihat sesuatu. Iya kan? Tuh. Lalu Tuhan emang melihat sesuatu juga? Melihat atau gimana mas? Saya butuh pencerahan ini mas. Jadi begini Mas Jalabi. Melihatnya Tuhan dengan intinya begini. Melihatnya Tuhan dengan melihatnya makhluk itu berbeda. Berbeda, ya. Adapun representasi bahwasanya Tuhan itu memiliki sifat apa? Basor, melihat, sifat sama, mendengar,
itu sebetulnya itu ya betul representasi dari kekuasaan Tuhan. Jadi manusia melihat itu ya benar-benar dari representasi dari kekuasaan Tuhan. Bukan berarti itu sama. Itu kan kalau apa namanya pancaran itu ada salah satu teori filsuf itu mengatakan bahwasanya manusia itu adalah salah satu pancaran dari keagungan Tuhan. Salah satunya mungkin itu melihat, mendengar. Mungkin itu Mas. Mungkin Mas Jalabi bisa menjelaskan lebih lanjut gitu. Oke Mas. Terus kan tadi kan Mas udah bicara aspek baik juga ya Pak. Terus kan Tuhan itu telah menciptakan sesuatu berada semua baik dalam segi hal terkecil dari segi atom ataupun hal terbesar dalam bentuk ya. Nah, terus kenapa Tuhan itu nggak turun langsung secara dohiriyah ke alam semesta ataupun alam sana, iya kayak planet-planet lah gitu kan dan sebagainya. Mengapa Tuhan itu kayak membuat utusan dengan orang lain dan bisa dikatakan kita tuh nabi ya, kalau di Islam itu nabi mungkin ya. Nah, turunkannya itu untuk ya apa, perpanjangan tangan dari Tuhan. Enggak Tuhan turun langsung gitu untuk mengatur bumi itu gitu. Untuk kenapa Tuhan tuh menciptakan utusan dia untuk memimpin buminya dia, apakah dia tidak berkuasa itu gimana tuh Mas? Nah, justru karena Tuhan berkuasa, makanya Tuhan mengirimkan utusan. Tuhan itu sebetulnya bisa saja langsung Tuhan yang menurunkan hujan, langsung Tuhan yang memberikan wahyu, langsung saja Tuhan yang mencabut nyawa. Tapi kenapa diberi tugasnya kepada malaikat? Karena untuk memberikan kekuasaan, bahwasanya Tuhan itu berkuasa. Aku punya analogi begini Mas. Gimana Mas? Presiden itu mempunyai ajudan. Ketika presiden itu tiba di suatu lokasi, pasti ada ajudan yang membukakan pintu. Menurut Masnya presiden bisa buka pintu sendiri? Sebenarnya bisa. Bisa. Lalu kenapa ada ajudan? Mas. Karena untuk memberikan bukan memberikan, karena presiden itu sesuatu yang berkuasa. Sebetulnya kan mampu saja tuh presiden membukakan pintu mobil sendiri gitu. Lalu kenapa memilih kenapa ajudan gitu? Ya karena berkuasa. Berarti bukan berarti Tuhan nggak bisa. Tuhan bisa, semuanya sangat bisa. Cuman karena untuk menunjukkan kekuasaannya itu, makanya Tuhan mengirimkan utusan, mengirimkan malaikat, mengirimkan rasul. Karena Tuhan itu berkuasa sebetulnya. Jadi bebas untuk melakukan apapun. Oke. Baik, bisa dibiarkan bahwa sebenarnya Tuhan itu dia bisa berkuasa tanpa hal apapun itu yang diciptakan. Akan tapi Tuhan itu mengasih ruang buat si diciptakan tersebut buat memperlihatkan kekuasaan dia. Seperti itu. Maka dari itu mungkin cukupkan saja atas pembahasan tadi tentang Tuhan dan juga Nabi. Sekian, saya Repi Jalabi dan juga rekan saya Muhammad Rifki Rizwan Ramdhani pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.